Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Putri Nusrinta Dewi, Putri Kris Lestari, dan Fikita Utari. Kelompok kami akan membahas tentang departementalisasi BOP lanjutan. 1. Penentuan tarif biaya overhead pabrik per departemen. Sesuai dengan tarif departemen yang bersangkutan, tarif biaya overhead dihitung untuk setiap departemen produksi dengan dasar pembebanan yang mungkin berbeda di antara departemen-departemen produksi yang ada. Departementalisasi BOP bermanfaat untuk pengendalian biaya dan ketelitian penentuan harga pokok produk. Pengendalian BOP dapat lebih mudah dilakukan dengan cara menghubungkan biaya dengan pusat terjadinya, sehingga akan memperjelas tanggung jawab setiap biaya yang terjadi dalam departemen tertentu dengan digunakannya tarif-tarif BOP yang berbeda-beda untuk tiap departemen. Ada dua macam metode alokasi biaya overhead departemen pembantu. Yang pertama, alokasi biaya overhead pabrik metode langsung. Metode langsung adalah metode yang paling sederhana dan paling langsung mengalokasikan biaya departemen pendukung. Metode urutan alokasi yang diatur, contoh soal alokasi biaya overhead pabrik metode langsung berkaitan dengan penentuan harga pokok penjualan, beban biaya OHP untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Biaya departemen produksi yang digunakan untuk menghitung tarif meliputi biaya yang terjadi di departemen tersebut ditambah dengan biaya alokasi dari departemen jasa. Berikut adalah contoh tabel alokasi biaya overhead pabrik metode langsung. Metode alokasi bertahap yang terdiri dari 1. Metode alokasi kontinu. Metode alokasi kontinu F dalam metode alokasi kontinu merupakan metode alokasi terus-menerus dengan cara menutup dan membuka kembali rekening biaya departemen pembantu. 2. Metode lokasi biaya metode aljabar. Metode alokasi biaya ini menggunakan teknik aljabar yang menggambarkan adanya penggunaan jasa timbal balik antara suatu departemen pendukung dengan departemen pendukung lainnya. 3. Metode urutan alokasi yang diatur. Metode urutan alokasi yang diatur, karakteristik metode urutan alokasi yang diatur adalah sebagai berikut. 1. Biaya overhead departemen pembantu dialokasikan secara bertahap. 2. Alokasi biaya overhead departemen pembantu diatur urutannya sedemikian rupa sehingga arus alokasi biaya menuju ke satu arah. Dua, penyusunan anggaran BOP per departemen. Jika produk diolah melalui beberapa tahap proses produksi, biasanya perusahaan membentuk lebih dari satu departemen produksi. Di samping departemen produksi tersebut, perusahaan biasanya membentuk beberapa departemen pembantu untuk melayani berbagai kebutuhan departemen produksi. Sebagai contoh, dalam perusahaan percetakan, produk diolah melalui 3 tahap proses produksi. 1. Tahap pengesetan, setting departemen. 2. Tahap pencetakan, printing departemen. 3. Tahap penjilitan, binding departemen. Penyusunan anggaran biaya overhead per departemen dibagi menjadi 4 tahap. 1. Penaksiran biaya overhead langsung departemen atas dasar kapasitas yang direncanakan untuk tahun anggaran. 2. Penaksiran BOP tidak langsung departemen. 3. Distribusi biaya overhead tidak langsung departemen ke departemen-departemen yang menikmati manfaatnya. 4. Menjumlah BOP per departemen baik BOP langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan anggaran BOP per departemen, baik departemen produksi maupun departemen pembantu.
Alokasi BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi. Setelah anggaran BOP per departemen disusun, langkah selanjutnya dalam penentuan tarif biaya OHP per departemen adalah mengalokasikan BOP Departemen Pembantu ke Departemen Produksi yang menikmati jasa Departemen Pembantu. Pada umumnya, tarif BOP hanya dihitung untuk departemen-departemen produksi saja, karena pengelolaan bahan baku menjadi produk biasanya terjadi di departemen produksi. Oleh karena itu, OHP yang akan dibebankan kepada produksi tidak hanya terdiri dari biaya terjadinya departemen produksi saja, tapi juga di departemen pembantu. Maka dalam rangka pembantu tarif biaya OHP per departemen, biaya overhead departemen pembantu dialokasikan ke departemen produksi. Next. Distribusi biaya overhead. Sampai departementasi biaya overhead pabrik. Dalam penyusunan anggaran BOP per departemen, biaya dibagi menjadi dua golongan, yaitu biaya langsung departemen, dua biaya tidak langsung departemen. Yang ini metode aljabar departementalisasi biaya overhead. Dalam metode ini, jumlah biaya tiap-tiap departemen pembantu dinyatakan dalam persamaan aljabar. Yang ini metode urutan alokasi yang diatur departementalisasi biaya overhead. Dalam praktik, metode alokasi kontinu dan metode aljabar seringkali menimbulkan kesulitan dalam penghitungan bila perusahaan memiliki banyak departemen pembantu. Yang ketiga, pembebanan biaya overhead departementalisasi biaya overhead. Untuk kepentingan penentuan tarif biaya overhead pabrik, juga biaya overhead departemen produksi setelah alokasi biaya overhead dari departemen. Next. Untuk dapat melakukan pembandingan antara biaya overhead yang dibebankan atas dasar tarif dengan biaya overhead yang sesungguhnya terjadi per departemen, berikut langkah-langkah yang harus diketahui. Yang pertama, mengumpulkan jumlah tiap jasa biaya overhead yang terjadi sesungguhnya dan masing-masing departemen selama tahun anggaran. Dua, mengumpulkan data sesungguhnya yang berhubungan dengan dasar distribusi dan alokasi biaya overhead pabrik. Tiga, mengalokasikan biaya overhead sesungguhnya departemen pembantu dengan cara yang sama, seperti yang dilakukan pada saat penentuan tarif biaya overhead pabrik. Yang keempat, membandingkan biaya overhead sesungguhnya tiap-tiap departemen produksi dengan yang dibebankan kepada produksi berdasarkan tarif untuk penghitungan biaya overhead yang lebih atau kurang dibebankan. 5. Menganalisis selisih biaya overhead per departemen. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.